Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Saya Jidan Islami Makatita. NIM saya 23594045. Hari ini saya mau mempresentasikan tugas saya sekalian sama UTS saya mengenai tentang INAPORNET. Kemudian pengertian INAPORNET. INAPORNET atau Indonesia Port Integration atau yang disebut INAPORNET adalah portal ekonomis yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan secara cepat dan aman. Kemudian saya rasa teman-teman sudah pada paham. Saya lanjut. Untuk teman-teman atau pengguna jasa, untuk penggunaan INAPORNET ini melalui situs yang tertera yaitu http://inapornet.dev.hub.go.id. Kemudian lanjut. Untuk penerapan INAPORNET sendiri yaitu yang pertama bagi teman-teman yang belum memiliki akun, teman-teman terlebih dahulu atau teman-teman pengguna jasa yaitu agen atau PBM yang belum memiliki akun melakukan pendaftaran pengguna atau pendaftaran akun, kemudian mengajukan izin, verifikasi dokumen, pemantau dan laporan, kemudian penerima izin, kemudian pembayaran. Untuk teman-teman yang belum memiliki akun, terlebih dahulu teman-teman mengajukan pendaftaran PMKU melalui situs INAPORNET. Kemudian setelah teman-teman melakukan verifikasi melalui INAPORNET, teman-teman menghubungi petugas authority yaitu petugas LALA untuk melakukan verifikasi, pengecekan bahwa apakah teman-teman agen layak, perusahaannya layak untuk melakukan beroperasi di pelabuhan atau sebagai penunjukan dari ship owner. Kemudian setelah sudah diverifikasi, teman-teman dihubungi sama petugas untuk melakukan survei ke kantor teman-teman masing-masing. Kemudian lanjut, layanan INAPORNET. Untuk layanan INAPORNET ini ada yang namanya PKK, pemberitahuan kedatangan kapal. Untuk PKK ini bagi teman-teman pengguna jasa yaitu agen atau PBM dan lain sebagainya, untuk kapal PKK ini yang membuat ya dari agen ya. Jadi teman-teman untuk melakukan kedatangan kapal itu teman-teman melakukan pengajuan melalui INAPORNET, membuat rencana kedatangan kapal. Kemudian untuk teman-teman sudah membuat rencana kedatangan kapal, nanti ada dari petugas authority melakukan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi, nanti ada terbitnya namanya SPM atau clearance in. Jika teman-teman sudah mendapatkan SPM dari petugas authority, maka kapal teman-teman sudah layak untuk masuk di pelabuhan atau tempat teman-teman beroperasi, tempat anchor atau dan lain-lain sebagainya. Kemudian setelah SPM sudah terbit, kapal sudah masuk, teman-teman melakukan penunjukan yang namanya RKBM. RKBM ini biasanya yang dibuat oleh teman-teman PBM. Untuk pembuatan RKBM sendiri, teman-teman melakukan penunjukan PBM-nya siapa, dari teman-teman agen melakukan penunjukan untuk PBM untuk beroperasi siapa. Kemudian setelah menunjukkan PBM-nya siapa melalui situs INAPORNET, teman-teman PBM melakukan pengajuan namanya izin RKBM melalui situs INAPORNET. Kemudian yang keempat, PPKB, permintaan layanan kapal dan bara. Sama bagi teman-teman, saya rasa sudah paham. Kemudian RPKRO. RPKRO ini rencana penempatan kapal dan rencana operasional. Jadi ini tempat teman-teman atau kapal untuk beroperasi di tempat anchor atau kapal di pelabuhan. Kemudian yang keenam ini PPK. PPK ini penempatan penyandaran kapal.
PPK ini dari petugas Sabandar untuk melakukan tempat titik koordinat tempat teman-teman itu kapalnya. Ini sama, kurang lebih sama-sama RPKRO. Tapi bedanya PPK ini yang menentukan dari petugas Sabandar, petugas Lala. Kemudian yang ketujuh, SPK surat perintah kerja. Surat perintah kerja ini bahwa kapal atau pengguna jasa siap beroperasi. Kemudian yang 8, SPOG. SPOG ini jika kapal teman-teman atau dari agen yang ditunjuk oleh shipowner kapalnya dari laut, wajib mengajukan surat persetujuan olah gerak, yaitu kapal masuk atau shifting. Ini berlaku untuk kapal masuk dan kapal berangkat. Teman-teman mengajukan SPOG melalui Napornet, kemudian nanti di-approve sama petugas bandar. Tidak sudah di-approve, maka kapal teman-teman sudah layak untuk bergerak di daerah pelabuhan atau tempat berlabuh. Kemudian 9, LKK. LKK ini adalah laporan keberatan kapal atau yang disebut LK3. Bagi teman-teman nih untuk melakukan keberangkatan, LKK ini dibuat pada saat kapal teman-teman sudah mau berangkat. Dari teman-teman agen melakukan namanya warta keberangkatan. Jika untuk data kewajiban teman-teman sudah terpenuhi semua, semisal kayak VTS, rambu, labu, kemudian jasa nota, jasa barang, PNBP dan lain sebagainya dari LHV semua sudah terpenuhi, sudah diupload semua, maka dari petugas Lala mengapprove atau masih menyetujui yang namanya LK3. Setelah LK3 disetujui, baru ada verifikasi dari Kepelautan atau KBPP. Jika teman-teman kapalnya sudah layak, yang dicek oleh Sabandar sudah layak, sudah semua terpenuhi dari VTS, rambu, terus dari clearance dari imigrasi, kesehatan, kemudian dari Bea Cukai, PEB-nya sudah terbit, sudah semuanya data kewajiban sudah terupload, maka dari petugas memberikan SPB atau yang disebut surat persetujuan berlayar. Jika SPB-nya ini sudah terbit, maka kapal teman-teman agen atau pengguna jasa sudah bisa berangkat ke pelabuhan departur selanjutnya. Ini 11 warta kapal ya sama ya untuk keberangkatan. Kemudian next, manfaat Napornet. Yang pertama, meningkatkan pelayanan dan daya saing pelabuhan, menjamin transparansi pelayanan kapal dan barang, mempercepat implementasi NSW (National Single Window) di Indonesia, kemudian mendorong kelancaran arus barang dan kinerja pelayanan ekspor impor, mempersiapkan Indonesia menuju ASEAN Single Window. Jadi saya jelaskan sedikit tentang manfaat Napornet. Untuk manfaatnya sangat banyak ya. Dulu bagi teman-teman agen harus sebelum ada Napornet harus ke pelabuhan mengajukan permohonan warta keberangkatan, SPOG, RKBM dan lain sebagainya, itu melakukan secara manual. Teman-teman harus ke Sabandar, harus mengantri di lampu merah, macet, lampu-lampu dan sebagainya, harus beli bensin. Untuk sekarang dengan adanya Napornet, teman-teman cukup di rumah atau kantor atau lagi liburan bisa mengajukan warta kedatangan atau keberangkatan, atau izin dan lain-lain, izin bunker, izin gerak, terus izin situs ship. Sekarang semuanya sudah melalui aplikasi Napornet. Cukup dari rumah teman-teman bisa melakukan namanya kedatangan dan keberangkatan. Itu manfaat Napornet. Kemudian next, kelebihan Napornet. Yang saya jelasin tadi, kelebihannya Napornet itu sama ya. Itu salah satunya mempercepat pengajuan izin, menghindari kegiatan-kegiatan yang suap menyuap atau bayar-bayar sama petugas itu ya namanya, atau korupsi, potensi korupsi dan lain sebagainya. Mengurangi biaya administrasi, semisal kayak yang dulunya harus mau kayak Sabandar beli bensin untuk motor atau dan lain sebagainya, sekarang cukup dari rumah bisa, gak perlu teman-teman harus
antri di macet dan lain-lain sebagainya. Sekarang sudah dari rumah bisa, atau teman-teman lagi liburan bisa. Dan setiap aplikasi pasti ada kekurangan, kelebihan, kekurangan. Dan kekurangannya sendiri ini ada keterbatasan infrastruktur, akses internet yang tidak merata dan dapat menghambat pengguna di daerah terpencil. Kemudian isu teknis, kurangnya pemahaman, kemudian sosial yang minim, ketergantungan pada teknologi. Untuk kekurangannya sendiri ini bagi teman-teman yang tinggalnya di daerah terpencil atau port pelabuhan yang memang susah jaringan, ini kekurangannya di situ. Untuk kemudian sistem mengalami penggunaan teknis atau window time. Kurangnya, jadi untuk kekurangannya ini harusnya dari petugas Dirjen Kementerian Perhubungan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang terpencil. Bagi teman-teman yang pengguna yang belum paham, harus perbanyak untuk sosialisasi. Kemudian untuk penerapan untuk cara mengatasinya ini adalah meningkatkan infrastruktur, bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memperluas jaringan di daerah terpencil. Ini cara mengatasi Inapornet. Kemudian yang kedua, pelatihan pengguna. Jadi setiap 6 bulan atau setiap waktu dari petugas itu melakukan namanya sosialisasi, pengenalan Inapornet kepada teman-teman yang sebelumnya offline terus belum paham tentang Inapornet. Terus mengadakan kegiatan sertifikasi atau pelatihan, memperbanyak. Jika ada tambahan-tambahan yang di layanan Inapornet, harus ada namanya sosialisasi ke port-port, setiap port yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Jidan Islam Magatita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.